Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iza Maulana Rahman dari kelas 12 IPA 4 akan menjelaskan tentang demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer merupakan sebuah sistem pengorganisasian suatu negara dengan memberikan tanggung jawab kepada lembaga legislatif untuk membentuk kabinet kerja serta melakukan pemilihan presiden dan wakilnya. Pemilihan Umum Legislatif Indonesia 1955 atau dikenal dengan Pemilihan Umum Indonesia 1955 atau Pemilu 1955 adalah pemilihan umum pertama di Indonesia yang diadakan pada tahun 1955. Pemilu ini sering dikatakan sebagai pemilu Indonesia yang paling demokratis. Pemilu ini bertujuan untuk memilih anggota-anggota DPR dan konstituante. Pemilu ini dipersiapkan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Namun, Ali Sastroamidjojo mengundurkan diri dan pada saat pemungutan suara dan kepala pemerintahan telah dipegang oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. 5 besar dalam pemilu ini adalah Partai Nasional Indonesia yang mendapatkan 57 kursi DPR dan 119 kursi konstituante, Masyumi yang mendapatkan 57 kursi DPR dan 112 kursi konstituante, Nahdlatul Ulama yang mendapatkan 45 kursi DPR dan 91 kursi konstituante, Partai Komunis Indonesia 39 kursi DPR dan 80 kursi konstituante, dan yang terakhir Partai Syarikat Islam Indonesia yang hanya mendapatkan suara 2,89%. Adapun partai-partai lainnya yang hanya mendapatkan 10 kursi yaitu PSII, Parkindo, Partai Katolik, dan Partai Sosialis Indonesia. Lalu 2 partai yang mendapatkan 4 kursi yaitu IPKI dan PRTI. Lalu 6 partai mendapat 2 kursi yaitu PRN, Partai Buruh, GPPS, PRI, PPRI, dan Murba. Sisanya 12 partai yang mendapatkan 1 kursi seperti Baperki, PIR Wongsonegoro, PIR Hazairin, Gerina, Persatuan Rakyat Marahin Indonesia, Partai Persatuan Dayak, PPTI, AKUI, Partai Rakyat Indonesia Merdeka, Persatuan Rakyat Desa, ACOMA, dan R. Sudjono Prawiro Sudarso. Pemilu 1955 tidak dilanjutkan sesuai jadwal pada 5 tahun berikutnya, 1960. Hal ini dikarenakan pada 5 Juli 1959 dikeluarkan dekret presiden yang membubarkan konstituante dan penyataan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pada 4 Juni 1960, Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu 1955 setelah sebelumnya Dewan Legislatif itu menolak RAPBN yang diajukan pemerintah. Presiden Soekarno secara sepihak melalui dekret 5 Juli 1959 membentuk DPR gotong royong atau DPR GR dan MPR sementara MPRS yang semua anggotanya diangkat menjadi presiden. Pada masa demokrasi parlementer telah terjadi banyak pergantian kabinet yang diakibatkan situasi politik yang tidak stabil. Tercatat ada 7 kabinet pada masa ini. Kabinet jatuh bangun dikarenakan adanya mosi tidak percaya dari partai lawan. Di samping itu terjadi perdebatan dalam konstituante yang sering menimbulkan konflik berkepanjangan. Kabinet Natsir dari Partai Masyumi dari tanggal 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Jatuhnya kabinet ini dikarenakan adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan peraturan pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. PNI menganggap peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950 mengenai DPRD terlalu menguntungkan Masyumi. Mosi tersebut disetujui parlemen sehingga Natsir harus mengembalikan mandatnya kepada presiden. Yang kedua, Kabinet Sukiman Suwiryo dari Partai Masyumi dari tanggal 26 April 1951 sampai 3 April 1952. Kabinet Sukiman tidak mampu bertahan lama dan jatuh pada bulan Februari 1952.
Penyebab jatuhnya kabinet ini disebabkan oleh adanya kegagalan dalam pertukaran nota keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Ahmad Subarjo dan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran. Kesepakatan bantuan ekonomi dan militer dari Amerika Serikat kepada Indonesia didasarkan pada Ikatan Mutual Security Act atau yang disingkat MSA. Yang ketiga, Kabinet Wilopo dari Partai PNI dari tanggal 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Kabinet Wilopo harus mengakhiri masa tugasnya dikarenakan tidak berhasil menyelesaikan masalah peristiwa 17 Oktober 1952. Peristiwa itu dipicu oleh adanya gerakan yang diprakarsai oleh sejumlah perwira Angkatan Darat yang tidak puas terhadap kebijakan pemerintah. Mereka menghendaki agar Presiden Soekarno membubarkan parlemen. Yang keempat, Kabinet Ali Sastroamidjojo I dari koalisi PNI dan NU dari tanggal 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Pemilihan umum pertama yang diselenggarakan pada 1955 juga merupakan rancangan kabinet ini. Tetapi pelaksanaannya kemudian dilanjutkan oleh kabinet berikutnya. Yang kelima, Kabinet Burhanuddin Harahap dari Partai Masyumi dari tanggal 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Kabinet ini jatuh tidak dikarenakan keretakan di dalam tubuh kabinet dan juga bukan karena dijatuhkan oleh kelompok oposisi yang mencetuskan mosi tidak percaya dari parlemen. Tetapi Kabinet Burhanuddin Harahap jatuh karena merasa tugasnya sudah selesai. Yang keenam, Kabinet Ali Sastroamidjojo yang kedua dari koalisi PNI, Masyumi, dan NU dari tanggal 20 Maret 1956 sampai 4 Maret 1957. Kabinet ini jatuh karena Badan Konstituante tidak bisa membuat undang-undang dasar yang baru pengganti UUDS sehingga Presiden mengeluarkan dekretnya pada tanggal 5 Juli 1959 dan mengumumkan berlakunya demokrasi terpimpin. Dan yang terakhir adalah Kabinet Juanda dari 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959. Kabinet Juanda atau Kabinet Karya jatuh karena dibubarkan. Pembubaran ini juga sebagai efek dari dikeluarkannya dekret Presiden 5 Juli 1959. Pada masa demokrasi parlementer, diadakanlah kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi sebagai berikut. Yang satu, program Benteng. Program Benteng adalah program yang dicanangkan oleh Sumitro Joyo Hadikusumo yang dituangkan dalam program Kabinet Natsir dalam wujud Rencanangan Rencana Urgensi Perekonomian atau RUP. Yang kedua, kebijakan Alibaba. Kebijakan Alibaba adalah kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama pengusaha pribumi dan Tionghoa. Kebijakan ini diprakarsai oleh Menteri Perekonomian Mr. Iskak Cokro Adisurjo pada pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo yang pertama. Yang ketiga, Gerakan Asat. Gerakan Asat adalah kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan khusus bagi warga negara Indonesia asli dalam segala aktivitas usaha di bidang perekonomian dari persaingan dengan pengusaha asing yang pada umumnya dan warga keturunan Cina pada khususnya. Lalu yang terakhir, kebijakan Gunting Syafruddin. Kebijakan Gunting Syafruddin adalah kebijakan memotong uang dengan memberlakukan nilai setengahnya untuk mata uang yang mempunyai nominal Rp2,50 ke atas. Demikian penjelasan dari demokrasi parlementer, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.